sangat terkenal banget bahkan di seluruh dunia ya. Bahkan kalau teman-teman dengar cerita nih, misalnya bule kita tanyain, kamu tahu nggak Bali itu di mana tuh, pernah kesana? Aku bilang, oh tahu, Bali itu tempatnya itu indah, keren, pemandangannya bagus. Tapi dia tanya, Indonesia kamu tahu nggak? Aduh saya nggak tahu Indonesia itu di mana ya. Padahal Bali itu kan bagian Indonesia ya. Nah ini karena saking terkenalnya Bali itu bahkan orang Bali lebih kenal sama. Enggak dong. Dilapisin lagi sama kain yang nanti aku bakal jelasin juga. Nah kain kamen ini dia itu sebenarnya ada berbagai macam jenis kain sama motifnya. Cuman kain kamen ini yang paling di highlight untuk kita ketahui bersama-sama, kain kamen ini itu dipakai oleh pria dan wanita. Cuman perbedaannya di wanita itu dia lebih strict untuk adatnya, karena wanita itu harus dipakai dari kanan ke kiri. Itu dibalik sama, pokoknya harus berbanding terbalik dengan cara pakainya yang laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau berbanding terbalik berarti dia dari kiri ke kanan. Kenapa sih hal ini terjadi? Nah, bolong. Nah, kalau yang kepak darah ini dia nggak bolong, jadi persis sama tapi nggak bolong gitu. Ada pelapis kainnya lagi. Itu ada filosofinya lagi. Itu biasanya soalnya kalau kepak darah ini dipakai oleh seorang pemimpin, raja khususnya kalau di Bali. Nah, itu menggambarkan seorang pemimpin itu yang dia mengayomi, melindungi segenap rakyatnya. Jadi dia bukan hanya seorang pemimpin yang bosi, tapi dia juga mengayomi dan melindungi semua rakyatnya. Itu dilambangkan dengan kain yang menutup si kepalanya, jadi nggak bolong kayak gini. Gitu. Terus yang ketiga itu ada udeng bebelatukan. Udeng bebelatukan ini itu dia dipakai buat si pemangku adat atau pimpinan agamanya gitu. Itu biasanya dia ada kain yang terlipat dari atas sampai bawah. Soalnya kalau ini kan udengnya langsung pakai ya. Biasanya kan kalau orang Bali diikat-ikat mandiri. Jadi ya gitu. Biasanya dia kain yang dari atas tuh diikat sampai ke tengah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada makanan serai ataupun bambu untuk apa sih kayak nyucuknya gitu. Ini bambu ya? Alika ke tengah kan? Pakai bambu. Pakai sumpit Kak. Ya, sumpit bambu. Tapi biasanya tradisionalnya biar Kalian juga pasti udah tahu tari keca itu apa. Tari keca itu tarian berasal dari Bali yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dalam menarikan tari keca. Ini para penari duduk. Adat yang pertama itu ada tumpek. Tumpek adalah rangkaian hari suci dalam kalender Bali yang dirayakan itu setiap 210 tahun sekali. Tepatnya pada Sabtu Kliwon. Ada beberapa jenis tumpek seperti tumpek landep untuk menghormati benda logam, lalu ada tumpek kandang untuk hewan ternak, dan tumpek unduk untuk tumbuhan. Setiap tumpek memiliki makna khusus sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Melalui upacara ini, masyarakat Bali menunjukkan hubungan harmonis dengan alam, hewan, dan benda-benda yang menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Tari Stumpa mencerminkan filosofi Trihita Karana. Seperti yang kita tahu, orang Bali itu mayoritas beragama Hindu, di mana hari besar mereka salah satunya adalah Hari Raya Nyepi. Nah, tapi di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan salah satu bandara utama di Bali sekaligus bandara internasional. Nah, di bandara ini itu ada 3 rumah agama yang disediakan oleh pihak Angkasa Pura dan juga pemerintah. Yang pertama adalah Pura Jagatirta untuk masyarakat Hindu yang ingin beribadah, baik ketika mereka sampai ataupun sebelum mereka pergi. Yang kedua itu ada Masjid Nurul Huda yang dipersiapkan juga oleh dari budaya lain. Namun sebelumnya kami akan menampilkan dan menceritakan tentang bagaimana tanah Bali sebagai pulau dewata dan tentang mereka yang tak terlihat. Ayo mama sosialita aja.
Pokoknya putihnya itu di luar ngikutin kayak gitu. Cuma di sebelah sini. Iya, enggak, pokoknya ke dalam lah. Pokoknya gini kan. Enggak, kalian gimana dulu? Putihnya aja suruh rapi udah. Enggak, putihnya garis putihnya itu. Nah, itu di luar, ngarah keluar. Terus taruh di kanan. Enggak, itu ngarah keluar kalian. Udah boleh ya final ya? Tar. Saya juga presentasi, tapi kamu belum selesai karena kelompok kami akan menceritakan suatu hal mistis ataupun mitos yang ada di Bali. Wah, kalian tahu nggak sih kalau ada tugas yang tertulis tentang budaya Bali, terutama tentang canang yang ada di gerbang situ. Ini yang di meja-meja kita ini. Iya benar. Yang disediain buat apa namanya? Ibadah biasanya. Ibadah. Nah, jadi Di sini jadi apa namanya? Media podcast kita. Iya. Ada apa di sini? Jadi canang itu biasanya dipakai untuk ibadah atau ritual-ritual agama Hindu yang ada di Bali. Namun ada satu kisah, jadi ada anak sekolah study tour ke Bali. Nah mereka tuh naik bis ramai-ramai. Jadi di dalam bis itu ada sekitar 40 orang, 40 orang. Iya, jalan-jalan. Nah mereka bukan cuma anak-anaknya biasa itu, tapi dari gurunya ada gurunya juga yang ikut untuk study tour itu. Sampailah mereka di Bali, tepatnya di Pantai Kuta. Turun mereka dari bis ramai-ramai. Nah, akhirnya biasa kan anak muda, mereka langsung main lah di pantai itu, entah lari-larian, berenang atau apa. Terus kita sebut ada satu anak yang kita sebut aja namanya Wawan. Iya. Oke. Jadi Wawan ini lagi main sama teman-temannya agak ke pinggiran pantai. Jadi di pantai itu ada satu pura dan itu banyak canang-canang yang ditaruh untuk ibadah dan ritual-ritual. Jadi canang ini dipercaya sama masyarakat Hindu itu untuk menjaga agar tempat itu tidak diganggu oleh manusia. Singkat cerita, Wawan lagi main-main sama temennya lah. Terus nggak sengaja Wawan itu injek salah satu canang yang ada di dekat pura itu. Injek. Rusak dong. Nggak sengaja lagi main. Terus Wawannya juga nggak sadar. Akhirnya masih main, salah satu temennya Wawan ingetin, Wan, lu nggak nyadar tadi injek canang? Si Wawan Nggak nyadar. secara nggak langsung dia kayak injek ya udah tinggal. Iya, jadi canangnya itu udah dibiarin berseret aja gitu. Terus temennya ngingetin, setahu gua kalau canang itu nggak boleh dirusak deh, karena nanti bakal ada yang ganggu lu, kata temennya Wawan. Akhirnya Wawan balik lagi ke tempat canang tadi, ke pura itu. Nah di pura itu dia kembali canang-canangnya ke tempat semula. Akhirnya terus dia meminta maaf kepada yang punya. iya, kepada yang punya canang itu. Olah, oke lah, baik-baik aja lah, baik-baik aja. Mereka selesai acara yang ada di pantai kita, mereka kembali ke bis. Nah, dan di perjalanan pulang untuk menuju ke hotel, baru terjadi hal-hal yang apa ya disebutnya? Hal-hal mistis. Oh iya. Nah, Bukannya dia udah bilang apa deh? Nah, ini Kayaknya harusnya cukup deh. iya kayaknya nggak cukup deh. Makanya dia terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di perjalanan pulang, si Wawan ini dia demam, pusing, dia sakit, tatapannya kosong. Terus temennya itu kayak, Wan, kenapa Wan? Kata dia, nggak apa-apa, paling cuma gak enak badan. Sampailah mereka di satu penginapan atau villa yang ada di Denpasar. Kota dong berarti. Di kota. Terus mereka istirahat, mereka beres-beres masuk ke villa itu, istirahat. Tepat hari udah mulai larut. Mereka istirahat, udah mandi, udah bersih-bersih. Mereka menuju kasur lah untuk tidur.
Wow, jadi di satu kamar itu isinya tuh 4 orang. Isinya tuh 4 orang, cowok semua. Ramai, iya nggak sepi. Nah, mereka udah mulai, si Wawan ini tadi masih kayak nggak enak badan, terus gurunya tuh kayak ngingetin, Wan, nanti sebelum tidur jangan lupa minum obat ya. Akhirnya Wawan minum obat, terus dia coba tidur dan teman-temannya itu udah tidur. Sepi, harusnya sepi. Namun setelah beberapa waktu setelah mereka tidur, si Wawan ini teriak-teriak dan matanya itu melotot ngeliat ke langit-langit. Teriak-teriak tuh kayak dia posisinya nggak sadarkan diri. Iya kayak gigo gitu, dia tuh teriak-teriak terus matanya melotot ngeliat ke langit-langit. Teman-teman tuh nggak sadar masih tidur pulas. Akhirnya pas sekitar jam 2-an, salah satu jam 2 pagi, salah satu temannya Wawan ini terbangun. Terus gara-gara awalnya dia nggak dengar sama sekali, temennya itu nggak dengar. Awalnya dia kebangun untuk ke kamar mandi. Terus dia panik, ternyata Wawan masih teriak-teriak dari awal tidur sampai jam 2 pagi. Iya. Berapa jam itu dia teriak-teriak? Makanya kan. Terus temannya Wawan bangunin teman-teman yang lain. Bangun, itu Wawan kenapa? Gitu kan. Akhirnya mereka coba nyadarin Wawan yang masih teriak-teriak posisinya. Akhirnya nggak sadar, masih belum sadar tuh Wawan, udah dibangunin, udah ditepuk, Wan, bangun. Masih belum sadar dan masih teriak-teriak. Akhirnya temennya itu manggil gurunya. Datanglah gurunya ke kamar mereka. Ternyata pas dilihat kayaknya gurunya ini juga merasa ada sesuatu yang nggak beres. Gurunya akhirnya manggil penjaga villa itu, yang kebetulan juga dia merupakan orang yang ngerti lah sama hal-hal mistis kayak gini. Karena orang Bali asli kan. Udah dilihat, naiklah si penjaga villa itu ke kamar, masuk, dilihat. Terus penjaga villa ini nanya sama teman-temannya, kalian tadi pas lagi ke Pantai Kuta tuh mainnya kemana? Salah satu teman Wawan bilang, tadi kita di pantai aja, di pinggir pantai. Kalian yang benar gitu kata penjaga villa. Tapi kita tadi sempat ngelewatin pura gitu nih, dan si Wawan ini kayaknya nggak sengaja deh injek salah satu canang yang ada di sana. Udah, ternyata si penjaga villa ini nyadar, wah ini kayaknya ada sesuatu yang ngikutin si Wawan penjaga villa ini. Akhirnya tempelan, benar. Dan akhirnya si penjaga villa ini nelfon salah satu pemangku adat atau pecalang. Datanglah pemangku adat ini ke villa tersebut dan ke kamar Wawan. Ternyata pas masuk si pecalang ini kaget, kok di dalam ini auranya tuh kayak sumpah banget. Beda auranya beda, kayak ada sesuatu aura-aura negatif. Akhirnya pas dilihat sama pecalang ini, ada satu makhluk gede, tinggi, matanya merah dan bertaring. Kita sebut aja makhluk ini si Om, benar. Kayaknya nanti dia bakal datang gitu kalau disebut namanya. Singkat cerita, si pecalang ini nanya kronologinya kenapa kok bisa Wawan ini. Udah diceritain sama temennya. Akhirnya si pecalang ini komunikasi sama si Om ini. Dia komunikasi. Bisa dia komunikasi karena pecalang ini bentuknya kooperatif. Akhirnya setelah diajak komunikasi, ternyata penyebab dari kemarahan si Om ini adalah pecalang yang nggak sengaja si Wawan injek, lagi dimakan oleh si Om. Jadi pas lagi dimakan terus diinjak terus dia makan. Terus dia makan. Tapi bukan yang udah minta maaf. Nah itu dia. Kayaknya kalau urusan perut nggak bisa ditoleransi. Ya mungkin aja kalau mati nyawa. Akhirnya, pecalang itu, singkat cerita pecalang itu ngasih ujangan untuk semua yang ada yang ikut study tour itu memperbaiki semuanya. Jadi mereka datang lagi ke Pantai Kuta, perbaiki canang itu dan melakukan ritual untuk menenangkan si Om. Akhirnya, untungnya si Om ini bisa kemarahannya mereda dan tidak mengganggu orang. Tapi ya ngomong-ngomong soal canang, lu tuh jadi ingat satu cerita deh. Gue nggak tahu
dari kecil bareng, satu sekolah, dan mereka seneng dong udah lulus, sudah ujian. Jalan mereka bareng, bukan kebanyakan. Nah, orang ini Nah, 3 cewek, 3 cowok. Nah, pas nih ya komposisinya. Yang cewek itu ada Sekar, Ayu, sama Tuti. Sekar, Ayu, sama Tuti. Nah, ingat-ingat tuh. Yang cowok ada Thomas, Kenny, sama Miki. Oke, Thomas, Kenny, sama Miki. Oke, mereka nih jalan lah dari Jakarta ke Bali. Tapi mereka itu bukan tipe anak-anak yang ekonomis. Di sini dalam artian mereka anak-anak dari kalangan elit. Jadi mereka bisa ke sana naik pesawat. Nggak harus naik bis. Nah, mereka ini kebetulan agamanya Hindu semua. Iya, Hindu semua. Karena itu mereka bisa sahabatan. Karena mereka itu dari kecil main bareng, pemahaman agamanya bareng, dan bahkan kalau mereka mau pulang tuh mereka bareng. Jadi dekat lah istilahnya, koin-koin. Nah, terus akhirnya mereka berangkatlah ke Bali. Di Bali ini mereka mendarat baik-baik aja, mereka sehat, senang, happy. Sampai akhirnya mereka itu membuking salah satu villa yang terkenal mewah di Denpasar. Di kota. Di kota. Tapi kalau orang kota kan mikirnya, itu bangunannya doang tuh yang mewah-mewah banget. Tahu nggak? Cottage villanya itu di depannya itu ada private pool. Terus mereka punya private beach yang mereka bisa main kapan aja. Betul banget. Terus ada rooftop buat mereka barbecue. Kebayang dong letak villanya kayak gimana. Akhirnya mereka pun OTW nih maksudnya. Kalau berjalan di atas, mereka emas-emas. Sampai akhirnya si Thomas ini nyetusin ide. Guys, kayak kita nggak afdol nih kalau ke Bali nggak ngerasa ibadah langsung di rumahnya. Kita ke Jakarta sama ke Bali vibes beda. Oke lah, Sekar, Ayu, Tuti, teman-teman yang lain semuanya gue setuju nih sama idenya Thomas. Karena Bali itu terkenal dengan kekayaan alam yang beragam. Dimana mereka mau ke salah satu pura, kita sebut aja Pura X. Dimana mereka ini harus trekking dulu, lewat air terjun, lewat sungai, pokoknya asli banget. Mereka bisa ibadah di tiap puranya, sampai akhirnya bisa ibadah di bukit. Nah, terus singkat cerita mereka berangkat ke sana. Setnya lengkap. Kayak dipakai Nova, dipakai Angel, dipakai kita semua di sini. Nah, terus mereka turun dari mobil, mereka beli canang, mereka beli dupa, dan semua baik-baik aja. Sampai akhirnya mereka jalan, tapi sayangnya ketika mereka jalan itu mereka mencari terus. jadi kayak Ibadah tapi nah, begitu trekking, mereka udah mulai tuh ke distract. Sampai akhirnya si Sekar udah sengaja ngomong, daripada ibadah mendingan kita camping aja yuk. Kita cancel aja tuh villa. Awalnya sama. Niat awal camping lebih murah. Camping karena mereka lihat view-nya bagus buat instastory. Oke, singkat cerita, yaudah mereka ketawa-ketawa, hari-hari, dan ketawanya tuh kencang. Kan harusnya di tempat ibadah tuh sunyi, begini bisa. Tapi tuh mereka ketawa-ketawa, kencang ketawa-ketawa, terus mereka main-main, ngomong kasar, namanya anak muda keceplosan. Sampai akhirnya mereka itu udah selesai nih ibadah dengan gayanya mereka yang nyeleneh itu. Sampai akhirnya ada satu tempat yang dikhususkan untuk bisa melukat, bisa juga untuk berenang di sampingnya. Nah, pada saat melukat, yang cowok-cowok nih ya udah melukat aja. Tapi air buat melukat yang di kolam itu mereka ciprat-ciprat di kemana-mana. Mereka main kayak di waterboom. Padahal itu tempatnya terbuka. Dan ingat cewek-cewek siapa aja? Sarah, Ayu sama Tuti. Si Tuti, kita sebutnya si Tuti lah ya. Itu nggak bilang sama temen-temennya kalau dia itu lagi hari pertama. udah nggak boleh ya. Nah, itu dia. Iya, nah dia emang sih gak nyebur ke air kolam tuh, tapi tetap aja menginjakan kaki gitu di situ. Dan dia minta fotoin temennya, hari dengerin musik. Sampai akhirnya cowok-cowoknya udah selesai melukat, yang cewek gak ada yang melukat karena mereka mau berenang di air terjun. Mereka datang ke air terjun. Udah nih, senang-senang. Ada pecalang yang ngasih tahu bahwa Mas, Mbak, tolong dong
udah lewat waktu maghrib, tolong dong jangan di air terjun, soalnya ya mungkin ada yang mau dibersihkan atau apa. Ya jawabannya semua jawab, oh iya ya makasih ya Bri, makasih ya Bri. Nah itu masih sore-sore, sampai akhirnya mereka bablas sampai jam 6 lewat. Tahu gak alasan mereka bablas itu? Bukan mereka nggak tahu waktu loh. Terus mereka apa? Mereka mau foto dengan latar tebing, dengan latar air terjun tanpa ada orang yang lewat. Jadinya mereka di situ sampai sore-sore. Itu ide siapa coba? Nah, itu idenya Sekar. Oke, akhirnya diturutin lah sama temen-temennya. Mereka berenang, mereka foto-foto, mereka selfie. Sampai akhirnya mereka tuh, salah satu dari mereka bilang, si Miki bilang bahwa guys, gak cocok nih kalau kita gak foto bareng-bareng. Udah jauh-jauh ke Bali, mahal-mahal, kok kita gak foto sih? Foto lah mereka, selfie aja. Iya, mereka selfie aja berenang, 0,5 gitu-gitu lah ya. Sampai akhirnya mereka notice kalau di atas mereka itu ada kawanan monyet. Monyet banyak, berdiri tuh ngeliatin mereka. Iya, tiba-tiba datang. Mereka berdiri aja, liatin temen-temen itu, anak-anak itu main. Berdiri. Sampai akhirnya ada keceplosan. Kayak keceplosan, ngomong, ngapain nih monyet mau ikut berenang? Kalau mau ikut berenang sini. Dibilang kayak gitu. Akhirnya, udah dong, lu jangan sembarangan. Nah, sampai akhirnya kita beralih nih ke si cewek-cewek yang ada di pinggir, nggak ke tengah air terjun. Cewek-cewek yang di pinggir ini ada si Sekar, Ayu sama Putih. Si Sekar itu lagi Sekar yang problematik kayaknya, ada si Sekar. Nah, dia itu lihat nih, canang tapi versi yang lebih besar, yang ada ada kampanye, ada mangkoknya. Dan di dalam situ sama isinya, ada bunga, ada dupa, tapi ada yang beda. Ada jeruk sama satu batu permata yang warnanya merah kepingan. Oke. Sampai akhirnya si Sekar bilang teman-teman, lu lapar gak? Ini ada jeruk. Dimakan. Iya, dimakan. Padahal mereka tahu itu bencana. Dan mereka bilang ya udah lah, dari itu kan. Sampai akhirnya si Ayu juga ikut-ikutan problematik nih dari sini. Dia ambil batu permata. Yang merah tadi, yang cinta yang apa? Katanya lucu, mau disimpan. Temen-temennya udah bilang taruh, nggak boleh ngambil. Iya ditaruh, dibawa pulang ke villa. Sampai akhirnya mereka ini udah selesai dari air terjun. Dan tadi kan monyetnya banyak di atas. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, hilang semua. Mereka udah mau pulang. Iya, tanpa ada pas mau keluar dari air terjun, beres-beres kan. Itu udah nggak ada satu pun seekor monyet itu nggak ada, suaranya nggak ada, wujudnya nggak ada, semuanya nggak ada, hilang. Nah, logikanya kalau ada kawanan hewan itu pergi, itu satu-satu, terus kresek hilang gitu. Nah ini nggak ada. Oke lah, mereka akhirnya makan malam dulu di salah satu restoran dan mereka tiba di villa. Mulai gangguannya itu di villa yang sadis. Yang pertama, ingat kan siapa yang banyak ngomong? Si Thomas. Thomas itu ngira teman-temannya ada di ruang tamu untuk nungguin dia prepare, packing dan segala macam. Sementara teman-temannya udah ngomong sama Thomas, gua ke atas ya, kita ketemu di rooftop, soalnya kita mau bakar-bakar. Sampai akhirnya si Thomas ini nggak datang karena dia pakai uniform, bersih, siap-siapin baju. Sampai akhirnya kacanya diketok-ketok, tok, tapi kacanya itu nggak buka. Dan nggak ada sosok, nggak ada apa-apa. Yang kedua, pintunya yang ketok. Kayak orang lagi hilang. Nah, terus abis itu si Thomas teriak, lu semua gak usah jahilin gue deh, gue tahu kalau lu yang ketok-ketok gitu. Nah, temennya ngechat karena denger si Thomas teriak, Thomas, kita nggak ada yang di bawah, kita semua di rooftop, nggak ada yang mau effort ngetok-ketok pintu lu terus cabut lagi ke atas, capek gitu. Mulai jiper lah, mulai takutnya. Nah, sampai akhirnya dia ngaca lah tuh di depan cermin, dia ngaca, dia siap-siapin bajunya. Ada lemari kayak gitu, kebuka sendiri, sampai akhirnya ada satu buku yang jatuh Dari lemari itu. terus jatuh, diambil sama dia, dan judulnya menjejakkan kaki di tanah dewa. Ya, judul podcast kita hari ini. Dan di aksaranya itu ada terjemahannya, barang siapa yang mengganggu keseimbangan tanah dewata, ia akan kembali ke tanah dewata untuk menyelesaikan segala urusan dan perjanjian. Gemeter dong digituin. Nah,
kita balik ke si Sekar sama Ayu yang tadi ngambil. Nah, si Sekar sama Ayu nih di kamar. Di tengah malam sunyi nih, udah lewat kejadian tadi, mereka tidur. Tiba-tiba si Ayu ini teriak-teriak, balikin semuanya, jangan ambil punya saya. Kamu berani ambil mahkota saya. Akhirnya udah mulai tuh kegaduhan. Nah, udah kayak gitu ya mungkin itu ngigo aja. Sampai akhirnya mereka berenam itu berenang